Jadi ada beberapa obat benzodiazepin ini yang efeknya itu cepat banget dalam tubuh kita, tapi belum tentu obat yang efeknya cepat ini tuh bertahan lama dalam tubuh. Juga sebaliknya ada obat-obatan yang sebenarnya efeknya tuh nggak terlalu cepat, tapi dia itu tuh bisa bertahan lama efeknya dalam tubuh kita, bahkan bisa berhari-hari teman-teman. 1, 2, 3. Oh teman-teman, it's me Lily. Welcome to Magically Channel. Di video sebelumnya aku udah bahas obat-obatan apa aja yang biasanya digunakan oleh para psikiater untuk mengobati penderita gangguan jiwa. Nah, di antara obat-obatan tersebut salah satunya adalah obat penenang teman-teman. Biasanya yang dipakai ini adalah golongan benzodiazepin. Tapi nggak semua golongan benzodiazepin ini fungsinya sama teman-teman. Karena biasanya ini tuh punya kecepatan reaksi berbeda dan durasi efek dalam tubuh yang juga berbeda. Nah, di video kali ini aku akan bahas satu persatu apa aja perbedaannya, efeknya seperti apa, dan resiko apa aja kalau kalian nih berani-berani buat menyalahgunakan obat ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasannya, aku meminta tolong kalian buat kalian yang belum subscribe channel ini, please subscribe dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian tahu kalau aku ada video baru. Dan buat kalian yang udah gak sabaran, mari kita lanjut ke pembahasannya. Yuk! Sebelum kita bahas tentang perbedaan obat-obatan benzodiazepin, aku ingin bahas sedikit aja secara general tentang benzodiazepin. Seperti yang kita tahu dan udah aku bahas di video sebelumnya, obat penenang yang golongan benzodiazepin ini tuh bekerja dengan cara menurunkan aktivitas listrik atau aktivitas di otak kita sehingga kita punya efek rileks atau tenang seperti itu. Penggunaan benzodiazepin ini biasanya diresepkan kepada penderita anxiety, insomnia, gangguan tidur, panik, dan juga penderita kejang atau epilepsi. Selain itu, obat-obatan ini juga bisa digunakan untuk general anestesi, obat bius, pelemas otot, serangan panik, dan juga digunakan untuk menangani kecanduan terhadap rokok dan obat-obatan. Wah, banyak banget ya teman-teman fungsinya ternyata selain menangani yang namanya anxiety, panik, dan juga di medis untuk sedatif. Meskipun sama-sama golongan benzodiazepin, ternyata masing-masing obat ini punya karakteristik yang unik-unik teman-teman, yang membedakan satu sama lain. Secara umum dibedakan berdasarkan kecepatan reaksi dan durasi obat tersebut dapat memberikan efek di dalam tubuh kita. Jadi ada beberapa obat benzodiazepin ini yang efeknya itu cepat banget dalam tubuh kita, tapi belum tentu obat yang efeknya cepat ini tuh bertahan lama dalam tubuh. Juga sebaliknya ada obat-obatan yang sebenarnya efeknya tuh nggak terlalu cepat, tapi dia itu tuh bisa bertahan lama efeknya dalam tubuh kita, bahkan bisa berhari-hari teman-teman. Untuk obat benzodiazepin yang efeknya bisa cepat banget alias fast onset ini ada Valium dan Transcend. Sedangkan benzodiazepin yang intermediate onsetnya ini ada Klonopin, Clozapam, dan Xanax. Sedangkan benzodiazepin yang slow onset ada Xerax. Selain kecepatan reaksinya alias onsetnya, si benzodiazepin ini juga punya perbedaan di bagaimana obat tersebut tetap bertahan atau tetap memberikan efek dalam tubuh kita alias berapa lama acting agent si benzodiazepin ini. Nah, untuk benzodiazepin yang efeknya cukup sebentar alias short acting agent ini ada Transcend, Midazolam, dan Triazolam. Sedangkan benzodiazepin yang memberikan pengaruh di intermediate ada Xanax, Prosom, Restoril, dan Lorazepam. Sedangkan benzodiazepin yang memberikan efek atau pengaruh yang cukup panjang, ini bahkan bisa sampai 1 bahkan 3 hari, ada Librium, Klonopin, Valium, dan Dalmat. Karena perbedaan itulah, obat benzodiazepin ini memiliki gunaan yang berbeda-beda teman-teman. Obat-obatan benzodiazepin yang memberikan reaksi cepat seperti Klonopin, Valium, Transcend, Lorazepam biasanya diberikan kepada penderita kejang karena mereka membutuhkan penanganan yang juga cepat. Sedangkan untuk penderita anxiety dan panic attack, mereka biasanya diberikan obat-obatan seperti Xanax, Librium, Transcend, Valium, Lorazepam, dan Midazolam.
Untuk penderita insomnia dan gangguan tidur, mereka nggak butuh obat-obatan benzodiazepin yang sifatnya fast onset. Karena ini digunakan untuk membantu mereka untuk cepat pulas dan tidak membutuhkan penanganan cepat. Sehingga mereka diberikan obat-obatan seperti prosom, triazolam, dan juga Dalman. Selain itu, midazolam, Ativan, dan Valium ini juga digunakan untuk anestesi teman-teman. Dan digunakan untuk mengurangi kecanduan terhadap alkohol dan obat-obatan ada Librium. Mungkin banyak banget di antara teman-teman yang takut banget kecanduan kalau misalnya kalian minum obat-obatan ini. Sebetulnya obat ini nggak akan bikin kalian kecanduan kalau kalian minumnya sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter kalian. Waktu aku minum obat ini, dokternya udah ngewanti-wanti kalau aku cuma bisa minum obat ini nggak lebih dari 2 bulan untuk menghindari kecanduan terhadap obat ini. Jadi udah pasti aman sih sebenarnya kalau kita ngikutin saran dan petunjuk dari dokter. Dan berhatinya ini tuh nggak tiba-tiba ya teman-teman, jadi tiba-tiba setelah 2 bulan langsung stop, nggak gitu. Jadi setiap 2 minggu aku kontrol untuk mengurangi dosis, dan dengan cara seperti itu, tubuh aku tuh nggak merasa kaget kalau tiba-tiba aku nggak dapet asupan obat itu lagi, kayak gitu. Catatan lain yang mungkin bisa kalian perhatikan ketika kalian mengkonsumsi obat benzodiazepin ini adalah obat ini bisa meningkat efektivitasnya kalau kalian minum minuman atau mengkonsumsi obat-obatan yang sifatnya langsung ke saraf pusat seperti minum minuman beralkohol dan obat-obatan antidepresan. Ya sebenarnya kalian lagi konsumsi obat penenang ataupun enggak, minuman beralkohol ini sebenarnya nggak baik ya buat tubuh. Jadi sebaiknya minuman beralkohol ini dikurangi, apalagi buat kalian yang lagi mengkonsumsi obat penenang, supaya efeknya ini tuh nggak jadi lebih tinggi lagi. Karena kalau misalnya efeknya ini tuh lebih tinggi, kalian bisa jadi ngantuk, kalian juga bisa pusing dan sebagainya. Selain minuman beralkohol dan obat antidepresan, ada juga obat yang perlu di-note, yaitu obat yang sifatnya antasida atau obat-obatan yang untuk pencernaan. Misalnya kayak kalian yang punya GERD, minumnya omeprazol. Nah, itu tuh bisa mengurangi kadar atau efektivitas dari si obat penenang ini. Jadi kalau kalian punya masalah lambung dan harus minum obat-obatan untuk mengatasi pencernaan kalian perlu menjeda sekitar 2-3 jam sebelum kalian bisa minum obat penenang. Jadi obat penenangnya ini tuh nggak berkurang efektivitasnya. Sampai sini dulu video kita hari ini. Semoga video kali ini bermanfaat ya buat teman-teman yang udah nonton. Dan buat teman-teman yang suka video kali ini, please like, comment, and share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian tahu kalau ada video ini. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini, and see you!